3, 2, 1. Dan mengingat kembali bahwa bangsa ini adalah bangsa yang tangguh dalam keberagaman, bangsa yang bahagia. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bagimu negeri, jiwa raga Indonesia is the most beautiful land in the universe. The land where we were born. The nation where we grew up. So many colors that live together in peace. With a million timeless treasures. With an abundance of natural wealth. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Kota baru ujungnya Bamega, Bamega unggah manapur di Samangkarang, unggah manapur di Samangkarang. Batamu lawanlah Adinda, Adinda iman di dadaran Samalayang, iman di dadaran Samalayang. Sayang, sayang, simpato kaan makaigo, taigo, gorokan. Sayang, 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 simpato kaan makaigo, taigo, gorokan. Sayang, sajojo, sajojo, yumanam komi sa papare sa muna keke, sa muna keke. Soleran, 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 anak yang manis, janganlah dicium, sayang kalau dicium, merah pipinya. Waalaikumsalam. Sebelum kami bertanya, kami memperkenalkan diri dulu. Di sini kami dari mahasiswa pertukaran, ya kan, dari pulau-pulau yang berbeda. Saya dari Palembang, ada yang dari Sulawesi, ada yang dari Kalimantan, dan ini dari Sulawesi. Sulawesi, ya. Dan itu juga dari Medan. Di sini sebelumnya dengan Bapak siapa ya? Saya Devi Sugiarto.
Oh, dengan Bapak Devi Sugiarto. Di sini saya izin bertanya ya Pak. Minta satu kertas minta tolong. Setiap paginya itu apa saja yang perlu disiapkan sebelum bekerja dilakukan? Kalau di sini sih bersih-bersih ya. Bersih-bersih semuanya sih. Tuh. Terus hambatan yang sering dialami atau ada kendala dalam melakukan kegiatan sehari-hari itu biasanya seperti apa ya Pak? Kalau kendala, maksudnya kalau sehari-harinya sih kita kalau misal ada tamu banyak gitu sih. Jadi kita ada rombongan banyak nih. Nah kemudian alat yang kita punya itu kan hanya terbatas gitu ya. Memang kita sudah banyak sih, ada sekitaran 200, tapi kalau semisal pas ada rombongan lebih dari itu kan kita yang kewalahan, itu aja sih. Tuh. Tapi sebelum itu terjadi kita pasti sudah mencari solusinya seperti itu. Kalau dulu memang seperti itu, tapi kalau sekarang udah kita terbiasa dengan hal yang seperti itu, jadi kita sudah bisa menghandle-nya sih. Di sini Gitu. sudah bertanya ke lebih dalam lagi. Berapa harga tiketnya itu Pak? Untuk penyewaan satu kali? Untuk alat snorkeling, Ya. untuk alat snorkeling itu 30.000. 30.000 itu sepuasnya, Sepuasnya. apa sepuasnya? Jadi itu sudah kacamata snorkel sama pelampung. Jaket pelampungnya itu sudah satu set 30.000. Dan itu sudah sepuasnya. Sepuasnya ya Pak. Iya. Omset per hari itu biasanya berapa ya Pak rata-ratanya? Rata-rata, kalau rata-rata per hari untuk alatnya sendiri kita bisa di angka 5 sih. Belum yang lain ya. Ya, untuk di hari yang ramai seperti kayak Kalau weekend atau kalau- lagi ada perayaan itu biasanya berapa juga Pak? Oh kalau itu bisa kita 10 lebih sih. Untuk yang hari paling sepi gitu Pak, misalnya sepi pengunjung kayak corona kemarin berapa Pak? Ya, kita corona kan tutup kemarin. Tutup di sini ya Tutup. Pak? Oh iya Pak. Kita tutup kemarin. Rata-rata pengunjungnya yang menyewa snorkeling tiap hari itu berapa Pak? Berapa orang gitu? Kalau berapanya sih ya kita tergantung pendapatan ya. Nah di situ karena kalau setiap harinya kita nggak ngitung gitu. Jadi ngitungnya hanya pendapatan saja. Kalau per harinya ya mungkin kalau semisal di penyewaan alat aja katakan di angka 5 itu tadi ya tinggal bagi dengan 30.000 gitu. Terus di sini Betul. bertanya juga ya Pak. Nah, bagaimana misalnya yang menyewa alat snorkeling itu mengalami sesuatu yang tidak diinginkan pas lagi di laut itu, apakah dari pihak sini ada tanggung jawab atau bagaimana? Kalau sebelum mereka turun ya snorkeling makanya kita selalu menawarkan guide. Guide itu apa ya Pak? Guide itu pendamping untuk snorkeling. Nah, jadi biar lebih amannya pakai guide. Untuk guide-nya itu apakah ada biaya tambahan? Ada biaya tambahan 40.000. Iya. Jadi satu guide itu memandunya maksimal 5 orang. Pemandunya 5 orang. Harganya 40.000 40.000. satu pemandu. Tuh, jadi amannya seperti itu. Tapi kalau semisal tanpa guide, yaitu di luar Tanggung tanggung jawab kita gitu. Karena kita sudah ngasih safety-nya pelampung itu tadi. Terus untuk wisata bawah lautnya itu apa aja yang ditawarkan Pak? Di bawah lautnya banyak, ada terumbu karang, jenis-jenis ikan semuanya ada, banyak. Terus ada yang Ada spot patung-patung juga, khas Banyuwangi, patung gandrung patungnya itu di dalam laut Pak? di dalam laut. Ada terowongan juga. Ada terowongan juga. Terowongan kemarin itu kita buat kayak bentuk virus corona itu yang jadi dibentuk seperti itu. Jadi kita jadikan satu dibentuk terowongan. Untuk terowongan. Terus ada yang mau nanya lebih lanjut? Ini Pak, saya bertanya lagi sebagai pertanyaan tambahan.
ini untuk tiketnya itu ada batas usia kah Pak? Maksudnya dari sisi usianya apa ada? Untuk penyewaan itu tadi. Penyewaan. Untuk penyewaan itu tadi ada, jadi di bawah umur 3 tahun, di bawah umur 3 tahun kita masih belum bisa ya. Tapi kalau semisal hanya mandi di pinggir, kita ada pelampungnya untuk anak kecil. Di mulai umur 2 tahun kita punya pelampung anak kecil. Tapi kalau untuk snorkeling di bawah 3 tahun kita tidak tidak rekom. Kalau batas atasnya umurnya itu berapa? Batas atasnya sih iya semampunya. Kalau meskipun udah umur 50, Iya. Kalau dia masih dia muda, masih ya. mampu, masih mau juga, silahkan. Karena selain snorkeling kan di sini ada diving juga. Diving itu kita paketnya 500.000 per orang. Itu apa Pak? Scuba diving. Jadi pakai tabung. Yang pakai tabung. Oh, yang pakai yang tabung. Pakai tabung. itu. Nyelam pakai tabung itu. Nyelam pakai tabung ya. Oh, scuba. Di sini peminatnya lebih ke yang scuba diving atau ke snorkeling? Sama sih. Oh, sama. Cuman kan kalau diving itu lebih orang-orang yang memang sudah niat. Terus kemudian yang kedua juga orang-orang yang sudah punya lisensi seperti itu. Karena kan kalau scuba diving, kalau diving itu kan ada kelas-kelasnya juga seperti itu. Ada, jadi dapat lisensi itu jadi kayak SIM seperti itu modelnya. Dan itu pun naik tingkatan seperti itu. Jadi kalau masih pemula itu ya dapat, cuman kan untuk diving itu paling hanya berapa meter, 8 meter, 10 meter. Tapi nanti kalau misal udah naik tingkat lagi bisa sampai bawah lagi, karena kan ada sekolahnya seperti itu. Tapi kalau cuman pemula itu ya paling dibawanya ke di 5 sampai 8 meter saja. Kalau yang nggak punya lisensi seperti itu. Yang nggak punya lisensi itu apakah dibimbing juga kayak yang tadi? Dibimbing, cuman dibimbingnya itu nggak dibimbing yang ada kelas khusus, itu enggak. Jadi dibimbingnya hanya sekedar biar tahu cara pernafasan aja seperti itu, cara pengambilan nafas, cara pembuangan oksigennya, cara nanti ke bawahnya gimana, cara ke atasnya seperti apa, gitu aja. Karena kalau diving itu harga segitu sudah sama guide-nya, sama pemandunya. Mau tanyain? Ini pertanyaan terakhir dari saudara. Ini mungkin ini pertanyaan terakhir ya Pak. Setelah melihat persiapan yang dari awal sama permasalahan dengan cara dari Bapak untuk menghandlenya, harapan kedepannya itu seperti apa? UKM yang ini, usaha ini, harapannya seperti apa? Harapannya sih untuk pengunjung jangan sampai bosan lah ke sini, gitu aja sih. Kalau harapan di sininya sendiri ya mungkin nanti kedepannya anak-anak muda itu mau bergabung di pariwisata seperti itu, karena di pariwisata itu juga seru sebenarnya. Gitu. Kalau menurut saya pekerjaan yang tidak membosankan, kecuali kalau kita, tapi memang harus pintar-pintarnya kita untuk mencari tamu seperti itu, harus pintar-pintar kita promosi gitu, di media sosial itu, karena biar orang luar tahu gitu, se-Indonesia apalagi sedunia kalau bisa, biar tahu kalau di sini ada snorkeling, ada diving, tempat konservasi seperti itu. Itu aja sih.